Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan sejarah menarik lainnya yang bertujuan untuk mengupas informasi-informasi sejarah yang bermanfaat. Pada pembahasan kali ini, kita akan kembali membahas sejarah Romawi. Pada bulan Maret tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh oleh para senator yang dipimpin oleh Brutus. Keberhasilannya dalam membunuh Caesar bukanlah akhir dari keberhasilannya para konspirator yang menyebut dirinya sebagai republikan atau liberator, namun merupakan sebuah titik awal kehancuran mereka di kemudian hari. Balas dendam atas pembunuhan ini akan dilakukan oleh dua orang terdekat Caesar, yaitu Octavianus dan Mark Antony. Posisi mereka berdua semakin kuat setelah bergabungnya Lepidus. Pada akhirnya, perang saudara Romawi kembali pecah antara triumvirat kedua dan republikan. Pertempuran demi pertempuran akan terjadi hingga terjadinya pertempuran Filipi yang merupakan titik akhir penentuan perang saudara ini. Dan berikut ini adalah sejarah pertempuran Filipi. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Mark Antony dan Gaius Octavianus membentuk sebuah aliansi untuk membalas dendam atas para pembunuh Caesar dan berupaya untuk memulihkan ketertiban di Republik Romawi. Setelah rekonsiliasi awal dengan para konspirator, Antony mencoba meminggirkan Brutus dan Cassius dengan menunjuk mereka sebagai penguasa pasukan biji-bijian Roma dari Asia dan Sisilia. Namun posisi itu ditolak oleh Brutus dan Cassius. Mereka pergi meninggalkan Roma dan pergi ke timur. Sementara di sisi lain, Octavianus memulai kampanyenya dengan sukses dan berhasil meningkatkan popularitasnya. Cicero kemudian memberikan dukungannya untuk Octavianus dan mulai menyerang Antony karena dirinya menginginkan senat yang sepenuhnya independen. Walaupun Antony menjadi orang kedua di arena politik, dirinya masih memiliki kendali atas tentara. Alur peristiwa mulai berubah ketika Antony pergi menemui legionnya di Brundisium pada bulan Oktober tahun 44 sebelum Masehi. Kebanyakan dari pasukannya marah atas kurang tegasnya Antony terhadap para pembunuh Caesar. Pasukan tersebut kemudian mengalihkan kesetiaannya kepada Octavianus yang telah menawarkan mereka imbalan finansial yang lebih besar. Selanjutnya legion lain juga mulai menyerahkan kesetiaannya kepada Octavianus. Perlu diketahui bahwa perbedaan antara dua tokoh ini, yaitu Octavianus memiliki kekuatan politik yang hebat, sementara Antony memiliki kemampuan militer yang kuat. Antony kemudian menanggapinya dengan menetapkan kepada Senat bahwa Senat akan mendistribusikan kembali provinsi-provinsi penting kepada pendukung setianya sendiri. Decimus Brutus yang merupakan salah satu konspirator pembunuhan Caesar mengabaikan pembagian ini dan mengumpulkan dua legion untuk ditempatkan di Mutina. Akhirnya terjadilah sebuah pertempuran di Mutina pada bulan April 43 sebelum Masehi. Menurut sumber sejarah, pertempuran tersebut dimenangkan oleh Partai Republik. Pada akhirnya, Senat memberikan komando angkatan laut kepada Sextus Pompey. Di saat Octavianus memanipulasi politik di Roma, Antony memperkuat posisinya sendiri dan sekarang menguasai Gaul dan Spanyol. Octavianus juga membuat langkah yang menentukan pada bulan Agustus 43 sebelum Masehi dengan menjadi konsul di usianya yang masih muda, yaitu 20 tahun. Posisi dari Octavianus kian kuat di Roma setelah 6 legion dari Republik bergabung dengannya, sehingga pada saat itu total jumlah legion yang dimilikinya Octavianus adalah 17 legion. Di sisi lain, Antony juga telah berhasil menghimpun 20 legion beserta 10.000 kavaleri di bawah komandonya. Pada akhirnya, 3 orang terkemuka di Roma pada saat itu bertemu pada bulan November tahun 43 sebelum Masehi. Ketiga orang itu ialah Octavianus, Mark Antony, dan Marcus Aemilius Lepidus. Kemudian mereka membahas persyaratan dan membentuk triumvirat kedua, di mana setiap anggota diberi kekuasaan penuh selama 5 tahun di zona masing-masing kerajaan Romawi. Legion dikocok kembali sehingga Lepidus memiliki 3 legion di Roma dan Octavianus dan Antony masing-masing memiliki 20 legion. Terbentuknya triumvirat kedua inilah yang menandakan bahwa pembalasan atas terbunuhnya Caesar telah dimulai. Para pendukung Partai Republik di Roma mulai diburu untuk dibunuh. Bahkan tokoh-tokoh terkenal seperti Cicero juga turut dieksekusi. Menanggapi terbentuknya triumvirat kedua, Brutus kemudian mulai mengumpulkan pasukannya di Makedonia. Begitu juga dengan Cassius yang juga mengumpulkan 12 legion di Yudea. Selanjutnya pada tahun 43 sebelum Masehi, keduanya bergabung di Smyrna. Kemudian setelah sukses melawan Rhodes dan Santus, keduanya mengambil posisi di Filipi pada bulan September 42 sebelum Masehi. Sebenarnya ancaman dari triumvirat kedua bukan hanya Brutus dan Cassius saja, namun juga dari putra Pompey, yaitu Sextus Pompey yang memiliki armada laut dalam jumlah yang besar. Sextus kemudian menguasai Sisilia pada bulan Desember 43 sebelum Masehi.
Octavianus merasa tidak ingin melawan Sextus dan malah menjawab permintaan Antoni untuk bertarung bersama melawan Brutus dan Cassius. Pada akhirnya, triumvirat kedua memutuskan bahwa Lepidus angkatan tetap di Roma, sementara Octavianus dan Antoni akan pergi ke Yunani Utara bersama dengan pasukan terbaik mereka dengan total pasukan 28 legion. Mereka mampu menyeberangkan pasukan dengan melintasi Laut Adriatik. Meskipun Antoni dan Octavianus berhasil menyeberangkan pasukan utama mereka, komunikasi lebih lanjut dengan Roma menjadi sulit dengan kedatangan armada Republik yang berjumlah 130 kapal pimpinan Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Brutus dan Cassius memposisikan pasukannya untuk mempertahankan dataran tinggi di sepanjang kedua sisi jalan Via Egnatia, yaitu sebuah jalan Roma yang melintasi Illyricum, Makedonia, dan Thracia. Posisi medan perang kira-kira sekitar 3,5 km di sebelah barat kota Filipi. Brutus menempatkan kampnya di utara, sementara Cassius di selatan jalan. Tak lama kemudian, pasukan Antoni tiba dan mengambil posisi di selatan jalan Via Egnatia berhadapan dengan Cassius. Disusul pasukan Octavianus mengambil posisi utara jalan berhadapan dengan pasukan Brutus. Tidak ada sumber kuno yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah total kekuatan masing-masing pihak. Menurut sejarawan Adrian Goldsworthy, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang, di mana di pihak triumvirat berjumlah 95.000 pasukan dan di Republik berjumlah 85.000 pasukan. Pada awal peperangan, Antoni mencoba untuk memancing pasukan Cassius untuk keluar dari posisi pertahannya. Namun Cassius tidak menanggapi pergerakan dari Antoni. Oleh karena itu, Antoni mencoba untuk melintasi rawa-rawa untuk menyusup ke kamp pasukan Cassius. Namun upaya penyusupan ini diketahui oleh Cassius. Pada akhirnya, Antoni langsung menyerang sisi antara kamp dan rawa-rawa. Pada saat yang sama, pasukan Brutus dapat mendesak pasukan Octavianus hingga mencapai tenda Octavianus. Namun ternyata Octavianus tidak ada di tendanya. Menurut sumber Roma, Octavianus bersembunyi di rawa-rawa. Apabila di sisi kiri pasukan triumvirat terdesak, namun di sisi kanan dapat mendorong pasukan Republik, Antoni dapat merebut kamp Cassius dan dapat memukul mundur pasukan Cassius. Pertempuran pertama tersebut memberikan hasil yang imbang, di mana Cassius kehilangan 8.000 pasukan, sementara Octavianus kehilangan 16.000 pasukannya. Kondisi medan perang yang sangat besar dan adanya awan debu menyebabkan jarak pandang tidak jelas, sehingga masing-masing sayap tidak mengetahui nasib satu sama lainnya. Cassius kemudian pindah ke puncak bukit untuk melihat kondisi Brutus, namun dirinya tidak bisa melihat dengan jelas. Cassius yang percaya bahwa Brutus juga dikalahkan, ia kemudian memerintahkan Pidarus untuk membunuh dirinya. Brutus yang mengetahui Cassius telah bunuh diri merasa berduka dan menyembunyikan kematian Cassius untuk menjaga moral pasukannya. Pada hari yang sama dengan pertempuran pertama, bala bantuan dari triumvirat berhasil dihancurkan oleh armada Republik ketika melintasi Laut Adriatik. Hal inilah yang menyebabkan pasukan triumvirat harus cepat-cepat menyelesaikan pertempuran sebelum musim dingin tiba dan juga sebelum pasukan makanan mereka habis. Brutus kemudian mengambil kendali kamp Cassius dan tetap di dalam formasi bertahannya untuk mengulur waktu. Pada awalnya, pasukan Brutus dapat diam dalam formasinya, namun pada akhirnya pasukannya terpancing oleh pergerakan pasukan musuh. Menurut sejarawan Romawi kuno, adanya disiplin yang buruk di pasukan Brutus menyebabkan mereka mengambil inisiatif sendiri dengan turun ke dataran. Pada akhirnya, Brutus terpaksa menyerang pasukan triumvirat karena posisinya berada dalam bahaya pengepungan. Pertempuran di kedua belah pihak terjadi, menghasilkan pertempuran jarak dekat antara dua legion. Senjata seperti panah dan lembing tidak digunakan karena kedua belah pihak berada dalam barisan yang kokoh dan kemudian menggunakan pedang secara langsung. Dalam catatan Plutarch, pasukan Brutus unggul pada sayap kiri, namun pada sayap kanannya, pasukan triumvirat berhasil menembus pertahanannya. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pasukannya terlalu tipis akibat dari pelebaran pasukan untuk menghindari pengepungan. Pasukan triumvirat yang berhasil menjebol pertahanan sayap kanan musuh kemudian bergerak ke kiri dan belakang pasukan Brutus. Dalam sekejap, pasukan triumvirat dapat mendominasi seluruh medan perang. Pasukan Brutus kemudian mundur dalam formasi yang kacau. Sementara itu, Octavianus menyerang kamp pasukan Republik, sedangkan Antoni menggunakan kavalerinya untuk mengejar Brutus dan mencegah pelariannya. Pada mulanya, Brutus dapat menemukan perlindungan di pegunungan terdekat, akan tetapi tak berselang lama, 14.000 pasukannya menyerahkan diri kepada Antoni, sehingga menyebabkan Brutus memilih untuk melakukan bunuh diri. Jumlah korban pada pertempuran kedua di Filipi tidak dilaporkan secara pasti, namun pada dasarnya, pertempuran jarak dekat kemungkinan besar mengakibatkan kerugian yang besar bagi kedua belah pihak. Di dalam kata-kata Ovid tertulis, semua penjahat pemberani yang menentang para dewa, mencemari kepala imam besar Caesar, telah jatuh dalam kematian yang pantas. Filipi merupakan saksi
dan tulang-tulang mereka yang terpencar telah memutihkan bumi. Dalam hasil pertempuran Filipi, Antoni mendapatkan banyak pencapaian dan popularitas yang berbeda dengan Octavianus yang dipandang sebelah mata. Kemudian Antoni membawa 8 legion untuk meneruskan kampanyenya melawan Partia, sedangkan Octavianus memilih untuk pulang ke Roma. Kemenangan triumvirat kedua di Filipi kian menambah kedudukan di Roma. Namun di sisi lain muncul sebuah pertanyaan, siapakah ketiga tokoh ini yang akan memerintah dunia Romawi? Terlepas dari keterampilan militer Mark Antony, pada akhirnya keterampilan politik dari Octavianus lah yang nantinya akan menang. Octavianus akan mendapatkan banyak komandan hebat yang akan setia kepadanya. Salah satunya ialah Marcus Agrippa. Setelah beberapa tahun berikutnya, triumvirat kedua akhirnya hancur dan Octavianus yang akan menjadi pemenang akhir dari sebuah rentetan pertempuran Filipi. Setelah kekalahan Mark Antony di dalam pertempuran Laut Actium, pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavianus akan memerintah Kekaisaran Romawi sebagai orang yang pertama dari garis panjang seorang kaisar Romawi.